Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menyaksikan video tutorial ini. Jadi, eh, kita lanjutkan eh, kita dalam rangka audit laporan keuangan berbasis IT, tepatnya database ya. Seperti kita ketahui, database adalah tempat penyimpanan bukti transaksi dan data transaksi. Jadi Anda tahu bahwa saat ini era digital banyak sekali bukti transaksi, bahkan tidak ada tanda tangan, tidak perlu misalkan invoice, tidak perlu pelanggan tidak bahkan perusahaan penjual tidak perlu menandatangani, dan pelanggan pun terkadang dapat kiriman berupa soft copy, ya kan? Apalagi transaksi pembayaran antar bank kayak gitu langsung. Nah, jadi kalau orang IT menyebut bukti fisik itu adalah di database. Saya kira tepat itu. Jadi kalau Anda lihat print-printan invoice, print-printan PO, print-printan penerimaan barang, semua dokumen print dari software itu di print itu sebenarnya itu bukan bukti fisik, karena kita bisa ngeprint beberapa kali menggunakan software. Nah, dan itu kan sumbernya itu di database. Jadi kita print itu hanya memunculkan item-item yang dibutuhkan, misalnya unit yang terjual, harga jual, kemudian otomatis keluarkan jumlah rupiahnya, perkalian dari unit yang dijual dengan harga jualnya. Itu tinggal mengambil aja dari database yang diolah oleh program, print hasil printnya seperti itu. Nah, jadi audit yang benar adalah audit database, karena database adalah semua transaksi, semua data transaksi dan bukti transaksi ada di situ. Jadi kalau kita mau audit laporan keuangan, kan buktinya yang source dokumennya, dan situ kita akan audit. Oke, jadi bukan print-printannya yang di copy. Jadi kita mengaudit database juga kita melihat kontrolnya atau internal kontrolnya suatu software gitu. Jadi lengkap database lah itu, sambil dibandingkan dengan software aplikasinya. Itu audit laporan keuangan yang benar di era IT. Tidak seperti perusahaan yang menjalankan programnya pakai Excel atau manual kayak gitu. Lain cara auditnya. Oke, kita lanjutkan setelah kita melakukan audit. Setelah kita audit, apakah bukti transaksi itu sudah sesuai dengan jurnalnya, sudah sama apa belum kayak gitu. Nah, dari revenue cycle yang meliput transaksi penjualan dan pelunasan penjualan, kita sudah membuktikan pada sebelumnya. Ini kan lanjutannya ini. Sebelumnya bahwa sudah sesuai. Jadi antara bukti transaksi dan jurnalnya untuk revenue cycle itu sudah semuanya sama kayak gitu. Ya kan? Bahkan kita auditnya ada populasi, bukan lagi sampel. Jadi kebenarannya ini mutlak itu. Beda dengan sampling. Kalau yang tidak kena sampel kayak gitu bisa lolos itu jadi ketepatan dan kewajaran laporan keuangan kalau kita meriksa populasi itu
akurat sekali. Dan kalau kita menggunakan tools yang disediakan database, kita bisa ngaudit dengan sangat cepat sekali. Jadi kita akan efisien biaya, efisien waktu. Nah, buktinya apa? Nah, itu saya sudah menunjukkan auditnya. Nah, ini Anda akan melihat berikutnya. Jadi kita lanjutkan untuk sekarang kalau bukti transaksi dan jurnalnya sudah sama persis. Sekarang kita buktikan apakah jurnalnya sama dengan buku besar, sama dengan laporan keuangan gitu. Ya kan? Nah, kita akan periksa kayak gitu. Oke, kita teruskan. Nah, ini kita akan Microsoft. Nah, sekarang kita akan melihat tabel yang berisi jurnal. Kita klik. Oke, kita uji dulu ini tabel yang berisi jurnal mana. Coba kita lihat. Softwarenya kita tes supaya jangan salah tabel, tapi Anda bisa. Jadi kita kan namanya audit kan kita harus periksa. Jadi kita terbiasa mengaudit. Jadi menguji, periksa itu kan adalah kerjaan audit. Makanya kita cari-cari, kita audit. Nah, kita tes laporan jurnal. Misal jurnal penjualan dari tanggal 01 sampai dengan 01 sampai dengan 31 10 2025 kita tampilkan. Nah, di sini kita lihat ini jurnal penjualan. Total debit kreditnya sebesar ini. Saya jurnal penjualan. Nah, sebelumnya kita tahu juga bahwa jurnal penjualan kodenya 01 tipe transaksi. Kita tampilkan. Jadi kalau kita mau menjurnal disuruh milih kodenya, tipe transaksinya. Berarti biar ini ini kemungkinan besar 90% lebih bahwa tabelnya itu ada satu tabel untuk menampung jurnal yang digunakan untuk berbagai macam jurnal khusus ya, jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, ini kebetulan saya ya agak tahu ini bagian ini namanya jurnal. Nah, ini ada jurnal ini. Coba kita lihat isinya. Jadi Anda harus mencari di sini, tapi akan ketemu nanti. Lihat, Anda bandingkan dengan tampilan di software laporan ini, kan kita bisa ngecek tabel mana yang benar. Select semuanya from jurnal. Nah, ini kan ada nomor akun, debit, kredit. Nah, ini kan bentuknya seperti jurnal, terus nomor buktinya. Nah, kita kodenya kan ini ada kode where kode sama dengan kodenya kan 01. 01 itu jurnal penjualan. Kita eksekusi ini. Namun di sini kan jadi di sini kita lihat aja dari
kita bisa lihat dari nomor buktinya. Ini nomor buktinya pakai CU. CU itu penjualan. CU itu kebetulan Anda tahu, kalau Anda jalankan program kan tahu ini bahwa nomor bukti ini, nomor dokumen ini adalah penjualan. Nah, ini ada debit kreditnya, kodenya. Coba kita order by no bukti. Nah, coba kita jalankan. Nah, nomor bukti. Nah, ini coba kita tes atau order by tanggal aja, tanggal dan no bukti. Oke, kita lihat tanggal awal 11 Januari. Nah, kita lihat yang ini kita lihat. Nah, ini CU 250101 toko kue Sasmita. Ya kan Anda lihat ini toko kue Sasmita. Oke, dijalankan. Oke, ini 11 Januari. Ini nomornya mengikuti nomor bukti kali. Urut-urutnya berdasarkan nomor bukti ya. Bisa noting. Nah, ini toko kue Sasmita. Jadi ordernya by nomor bukti di jurnal itu urutannya. Tuh, Anda lihat toko kue Sasmita CU 2501 urut berdasarkan nomor bukti. Piutang dagang 1445 kodenya 10301 kode nomor akunnya. Ini 10301 1.440. Sisi debitnya lagi berapa? 554796 ya. Tuh, 5547. Kemudian sisi kreditnya 554796. Nah, 1.440.000 kreditnya lagi. Nah, benar kan? Anda bisa lihat, Anda bisa buktikan sendiri kayak gitu. Oke, berarti kita sudah tahu tabelnya itu. Nah, oke, jadi tabelnya sudah benar. Kemudian, nah, kita mau membuktikan kita mau lihat dulu, kita mau membuktikan apakah laporan keuangannya itu sudah sama dengan jurnal, ya kan? Nah, laporan keuangan kan laporan keuangan dibuat itu berdasarkan jurnal, kemudian buku besar, dan kemudian langsung dihasilkan laporan keuangan. Nah, kalau pakai software ini, begitu jurnal ada itu otomatis langsung otomatis buku besar dihasilkan, otomatis juga laporan keuangan update langsung dihasilkan, karena itu hanya diolah dari jurnal aja. Jadi kan ini kan pakai program dari jurnal langsung dimunculkan laporan buku besar, munculkan neraca laba rugi. Jadi kita tinggal membuktikan apakah jurnal sama dengan laporan keuangan gitu. Beda dengan kalau tidak pakai software gitu. Jadi urutannya harus bukti dokumen transaksi dulu, kemudian jurnal, buat jurnal, kemudian buat buku bantu, buku besar, kemudian buat neraca saldo, kemudian buat habis itu buat penyesuaian. Habis setelah buat penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian habis itu baru buat laporan keuangan. Nah, itu kan rute neraca lajur gitu kalau kita buat pakai Excel manual
apa Excel yang pakai menggunakan fungsi-fungsi itu bisa juga langsung dari jurnal itu langsung bisa langsung buat laporan keuangan kayak gitu, neraca neraca saldo. Jadi kalau pakai software gitu dari bahkan kita mengatakan dari ini di program ini juga bukan hanya dari jurnal, begitu transaksi dibuat, invoice dibuat, kita entry transaksi penjualan, saat itu juga otomatis jurnalnya itu terbentuk, buku bantu terbentuk, buku besar terbentuk, laporan keuangan neraca laba rugi otomatis terbuat juga. Jadi beda kalau pakai software. Oke, jadi Anda sudah tahu ya sistem software gitu kan, coding yang main tuh coding hebat ya, otomatis begitu. Maka kita jadi sistemnya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi buat sampai rutenya harus dari jurnal buat buku besar, buat buku bantu, buat neraca saldo, buat jurnal penyesuaian kayak gitu. Habis itu buat neraca saldo setelah penyesuaian, buat apa? Enggak begitu, ini pakai program otomatis. Jadi dari bukti transaksi, entry transaksi, langsung semuanya terbentuk. Nah, tadi kan kita buktikan juga antara dokumen bukti transaksi dengan jurnalnya sudah sama persis. Mestinya sama kayak gitu kalau programnya tidak ada kesalahan kayak gitu. Buatnya bersama. Nah, sekarang kita buktikan jurnalnya sudah sama apa belum dengan laporan keuangan. Jadi kita tidak perlu lagi buku besar, bantu jurnal penyesuaian kayak gitu, neraca saldo, tidak perlu. Wong itu semua itu hanya report. Laporan itu dibuat berdasarkan dari dokumen transaksi atau entry transaksi, langsung tuh yang main coding langsung menghasilkan semua laporan jurnal, laporan buku bantu, laporan laba rugi, laporan neraca kayak gitu, laporan neraca saldo juga langsung tuh yang coding itu yang main. Oke, jadi paham ya, jadi kita tinggal membuktikan jurnal sudah sama apa belum dengan laporan keuangan. Kalau sudah sama. Kalau laporan keuangan sama ya pasti neraca saldonya ya sama. Itu satu otomatis, satu sumber. Nggak mungkin kalau salah ya salah. Karena program ini ngambilnya itu data yang diolah untuk membuat berbagai laporan. Data yang diolah untuk membuat berbagai laporan, jurnal, buku besar, buku bantu, neraca saldo, laba rugi, neraca, itu data sumbernya itu yaitu di transaksi dokumen, ya kan? Oke, baik. Kita lanjutkan itu penjelasan bagi Anda. Ini kita mau kita mau ini ya kita bisa katakan kita mau membuat gampangnya itu neraca saldo lah, membuat neraca saldonya dulu kan ini dari report ini misalkan atau buku besar atau neraca saldo. Oke, select yang no akun, kemudian debit, kemudian kredit, kemudian itu kita mau langsung jumlah total. Jadi ini kita pakai sum. S total debit sum. Jadi kalau kita mau menjumlahkan
total debit dan kredit, kita fungsi penjumlahan itu pakai sum ya. Ini kan grup, pakai grouping S total group by no akun. No akun. Coba kita eksekusi. Nah, ini sudah akun. Oke, kita simpan ya. Kita jadi buat tabel otomatis nih, kesimpan into grup jurnal misalkan. Jadi ini grup jurnal. Jadi ini ngumpul semua total debit dan kredit per nomor akun. Ini lihat nomor akun ini total debitnya berapa, kreditnya berapa. Dari transaksi awal sampai akhir. Oke, kemudian kita eksekusi. Oke, jadi 30 nomor akun ini. Oke, coba kita panggil setelah kita simpan, kan namanya grup jurnal ya. Jadi pakai into itu untuk menyimpan. Into itu perintah menyimpan, select semuanya from Oke, ini yang nomor akunnya kosong. Nah, ini akibat coding ini ya, mungkin kita delete aja supaya tidak mengganggu. Delete group jurnal where no akun sama dengan kosong, ya kan? Kita mau menghapus. Nah, sudah hilang ya. Jadi sini Anda lihat tabelnya ada 29 akun transaksi, ya kan? Ini ringkasan dari jurnal itu. Oke, kemudian di sini kita belum tahu nih nomor akun ini nama akunnya apa, ya kan? Kemudian kita mau menghitung saldo akhir buku besarnya, ya kan? Kita mau hitung saldo akhir buku besarnya atau neraca saldo ya. Oke, berarti kita merelasikan tabel grup jurnal ini, kita relasikan terhadap ini kita refresh dulu biar biar grup jurnalnya nanti muncul. Oke, enggak apa nanti aja. Kita merelasikan. Nah, kita klik kanan view, new view. Nah, di sini kita merelasikan, berarti ini kita refresh supaya tadi kan buatnya otomatis sih, buat tabelnya nggak pakai prosedur normal. Jadi supaya keluar itu yang grup jurnalnya. Nah, ini grup jurnal. Kita relasikan dengan buku besar. Kan masih ingat ya bahwa tabel buku besar itu adalah pembuatan buku besar. Atau istilahnya daftar akun, pembuatan daftar akun ya. Itu di tabel buku besar. Oke. Ini nomor akun, total debit, total kredit,
yang kita relasikan buku besar ini kan nomor akunnya Pak, namanya nomor noper itu nomor perkiraan ya. Kemudian nih baru nama akunnya itu subkelompok. Atau kalau Anda lupa, Anda bisa cek di sini. Coba buat query select semuanya from buku besar ya kan. Nah ini Anda lihat tuh, atau order by nomor, jadi urut berdasarkan urut berdasarkan nomor perkiraan. Nah ini akun-akunnya. Nah Anda lihat subkelompok kan nama akunnya. Nah ini yang penting-penting apa nih? Nah ini DK nih, debit atau kredit nih, akun debit apa kredit. Nah ini penting ini. Karena kalau untuk saldo akhirnya itu kalau kas itu kan debit, kalau hutang tuh kredit. Jadi kalau untuk akun kas itu saldo awal kas ditambah dengan total debit dikurangi total kredit. Kalau hutang kan saldo awal hutang ditambah kredit dulu baru dikurangi debit. Nah, jadi kita akan mengoperasionalkan DK-nya ini. Jadi jangan salah nanti debit kreditnya itu. Oke, jadi kita perlu DK klasifikasinya untuk membedakan debit dan kreditnya. Kemudian coba kita lihat lagi apalagi yang perlu samping DK. Oke, kode ya ini kode mungkin di sini Anda sebelumnya Anda perlu tahu dulu di sini. Sebelumnya Anda perlu tahu dulu di sini, kita lihat nih. Jadi dari akun ini kan, sebelum akun itu ada klasifikasi akun. Ini pengelompokan akun nih penting. Nah, ini ada nomor klasifikasi. Jadi ini dikelompokkan aktiva lancar, aktiva tetap, ya kan? Nah, di sini adalah kode klasifikasi ini jadi ini nama klasifikasi kas bank, kas tuh 101, bank tuh 102, piutang 03. Nah, ini kelompoknya, ini kode nama kelompoknya ini lancar, tetap. Oke. Nah, jadi urutannya ini tuh setelah kita buat klasifikasi buku besar, barulah kita membuat akun. Nah, di sini kas. Nah, Anda lihat nih kas. Kas ini termasuk kode klasifikasinya 1001. Ya kan, kalau kita klik tambah, yang keluar di sini kan klasifikasi itu, kas bank piutang. Ya, di kolom ini itu kas bank piutang, nih kolom yang tadi klasifikasi. Nah, kita lihat. Jadi ada itu hubungan pengelompokan gitu, atau headernya. Ini headernya. Kode akun itu adalah subheader dari kelompok klasifikasi. Nah, coba kita lihat di sini klasifikasi akun ini. Kebetulan saya udah cari-cari. Nah, kalau Anda belum cari-cari, bisa di sini mana kira-kira itu. Nah, itu ini kelompok kelas, kemungkinan kelas GL kayak gitu. Nah, kebetulan saya tadi sedang lihat ini ada di kelompok. Nah, coba kita lihat select semuanya from
select semuanya from kelompok. Order by, nah ini misal kode KL, nama KL. Misal kita buat order by kode KL. Nah ini urut berdasarkan kode KL. Berarti nama kelompok aktiva lancar, aktiva tetap kayak gitu. Berarti itu kode KL dan nama KL kelompoknya, ya kan? Nah berarti tabel ini, klasifikasi ini oke, kode KL ini kode KL, nama KL. Kita mau cari ini tabelnya di mana ini? Klasifikasi buku besar. Saya udah kebetulan karena agak tahu dikit dan ini di kelas GL ini. Coba kita lihat kita juga bisa lihat di sini. Misalkan mungkin yang di atasnya, select semuanya from kelas GL. Nah, kelas GL order by kode GL. Jadi kelas GL order by kode GL. Kita tarik ke atas biar kelihatan. Oke, kita eksekusi. Nah ini kan kode GL, kas, nama, kas. Kemudian ada kode KL, ada nama KL-nya, aktiva lancar. Nah ini kan serupa dengan di sini. Tuh kode GL, ini nama GL-nya, ini kode kelompoknya, nama kelompok. Sama kan? Memang Anda lihat di tabel ini tidak akan sama persis dengan yang di sini, tapi ini yang kepake kode GL, nama GL. Nah, kemudian ini kode KL, ini nama KL. Nah, yang kita pakai hanya ini, yang lainnya tidak. Kalau Anda tanya kenapa yang lainnya ini kok ada terus ada 0, ini kosong, ini tidak dipakai. Dulu waktu kita mendesain tabelnya itu mungkin berlebihan, salah-salah terus tidak kita hapus kayak gitu. Ya dibiarin aja ya enggak apa, enggak mengganggu, hanya tampilannya tidak rapi saja kayak gitu. Itu yang buat programmernya. Siapa sih programmernya? Saya juga ikut sebagai programmer. Iya, kan enggak kelihatan tadi di software kan ini enggak kelihatan enggak apa. Oke, baik. Jadi kita sudah tahu ya, ini kelas GL ya. Oke, kode GL, kode KL, nama KL. Oke, baik, kita berarti merelasikan ini. Kenapa penting kelompok-kelompok ini? Oh, penting ini supaya nanti kita menghitungnya bisa cepat. Kan sudah dikelompokkan aktiva lancar, utang lancar, dan kita bisa cross check-nya mudah. Ya, ini ya, berguna. Oke. Kalau gitu sebelumnya kita nah jadi Anda tahu oke apa baik, kita lihat di sini. Kita mau relasikan dulu buku besar. Oke, kita mau relasikan. Oh ya, sekalian aja ya Pak. Ini kita relasikan. Anda sebelumnya sudah belajar relasikan. Nah, kita akan merelasikan dengan ada 3 tabel.
new view. Biasanya sebelumnya kita buat 2 ya, tapi kali ini kita akan buat 3 tabel. Tadi yang pertama adalah grup jurnal ya. Grup jurnal. Kemudian yang kedua buku besar. Kemudian yang ketiga adalah bis buku besar, yaitu tadi kelas GL ya. Kelas GL. Oke. Add. Nah, ini kita ini nomor akun total debit. Nah, tadi kita sudah lihat di buku besarnya kita bukan relasikan dengan nomor perkiraan ya. Nomor perkiraan ini sama dengan nomor akun. Kita pilih subkelompok. Nah, saldo awal kita perlu. Oh iya ya, enggak. Saldo awal perlu. Oke. Oke, bertahap dulu aja ini mungkin karena ini kelas GL-nya nanti dulu. Ini dengan ini aja dulu. Saldo awal, saldo akhir, kemudian DK tadi debit kredit ya. Kemudian kita butuh kode GL ya. Nah, ini kode GL nanti untuk klasifikasi tadi. Oke. Sudah semua. Oke, berarti ini kita relasikan nomor akun kan ini kita relasikan nomor akun. Nomor akun di jurnal, kalau di buku besar namanya nomor perkiraan, tapi isinya nomor akun gitu. Oke, kemudian kita klik kanan, select row from journal. Ini maksudnya apa? Jadi kalau nanti kita relasikan nomor akun di jurnal dengan buku besar, apabila ada nomor akun di jurnal tetapi tidak ada di buku besar, itu akan dimunculkan. Nah, gunanya gitu. Ya. Nah, kita juga ingin memunculkan right ini row from. Nah, ini sebelah kanan buku besar. Jadi kalau ada di buku besar ada nomor akun, tetapi di jurnal tidak ada, maka dimunculkan, ya kan? Nah, kita jalankan ya. Kita copy dulu nih, copy, kemudian new query. Ctrl V, coba kita run eksekusi. Nah, ini hasilnya. Nah ini Anda lihat nomor akun total debit. Nah, inilah kenapa ini muncul 00. Muncul 000 kayak gini. Ini kan asalnya nomor akun total debit dan total kredit. Itu asalnya kan dari grup jurnal. Padahal kalau kita lihat di tabel grup jurnal, itu ini kita tabel grup jurnal itu tidak ada yang 00. Nih, coba grup jurnal mana nih? Atau apa? Kita
panggil aja di sini, misalkan select semuanya from group jurnal. Kita eksekusi. Nah, ini yang bawa grup jurnal. Itu enggak ada yang 000. Enggak ada yang 0 kosong kayak gini tuh, misalnya kayak gini. Semuanya isi. Kenapa setelah direlasikan? Ini kan asalnya dari grup jurnal nih, 3 ini. Kok jadi 00? Kita lihat view-nya tadi. Kembali ke view. Ya, ini karena kan itu berarti ada akun di buku besar. Tetapi, oh ini mungkin ada baiknya saya klik juga lah nomor perkiraan biar kelihatan. Saya ulangi. Asal nomor perkiraan copy. Nah, kita ini yang tadi ya. Saya replace. Jadi paste. Nah, coba kita eksekusi. Nah, ini kan nomor perkiraan. Nah, kenapa ini 00? Karena ya ini tadi apa? Karena ada nomor perkiraannya ada. Di buku besar itu ada nomor perkiraannya. Di sini ada. Tetapi di jurnal ini, grup jurnal tidak ada. Itu kenapa? Berarti ada nomor akun, namun tidak ada transaksi. Kalau artinya itu kan kita tidak pernah membuat transaksi menggunakan nomor perkiraan yang di sini. Ini contohnya mana tadi? Oh ya. Nah ini kan contohnya ini nomor perkiraan 5005, 5006. Ini yang kolom ini jadi kolom subkelompok dan ke kanan subkelompok saldo awal, saldo akhir, DK, kode GL, nomor perkiraan. Ini kan asalnya dari tabel buku besar. Ya kan? Ini ada nomor perkiraannya, tapi di sini 0. Nah, ini kan yang 0 ini kan ini asalnya dari tabel jurnal. Karena tidak ada transaksi. Nomor akunnya ada di buku besar tapi tidak. Nah, jadi kalau kita tidak ada transaksi biaya tenaga kerja packing, biaya tenaga kerja kebersihan, kemudian biaya sewa gedung, kan tidak ada tuh transaksi itu. Tapi kita jadi masuknya begitu 00 ya. Nah, begitu pula kalau ada di grup jurnal tapi di buku besar kalau tidak ada dia akan gitu aja penjelasannya biar jadi Anda tahu. Tapi kalau yang di sini lengkap. Kalau sebelah subkelompok dan ke kanan nih tidak ada yang 00. Ya kan? Kenapa begitu? Ya, karena sebelum kita asalnya jurnal itu kan dari buku besar. Jadi kita asalnya jurnal dari buku besar dibuat dulu. Nah, kan kita buat dulu buku besar sini baru kita bisa membuat jurnal. Ya kan, maka di buku besar ada semua. Nah, kalau di jurnal kalau tidak ada transaksi maka dia 00 tidak ada. Nah, jadi Anda sudah belajar bagaimana merelasikan. Jadi ini full outer join. Ya kan, jadi memunculkan yang sebelah kiri dan kanan semuanya kalau satu sisi tidak ada muncul semua. Oke, baik. Kita lihat sini.
Oke, ini hasilnya. Kita eksekusi. Nah, ini kita periksa sini. Nah, ini bagaimana nih? Yang 00 ini kan mengganggu. Ini harus kita betulkan dulu, kalau enggak nanti mengganggu proses audit ya. Kita harus betulkan oke, ini kita simpan dulu. Into namanya apa nih? Grup jurnal. Kemudian buku besar ya. Kasih nama itu aja. Kita eksekusi, kita simpan itu ya. Kita buat tabel baru dari hasil relasi. Relasi itu menghubungkan antara dua tabel. Artinya relasi itu merelasikan, itu menghubungkan dua tabel atau lebih. Oke. Oke, baik, ini artinya. Nah, coba saya mau cek yang 00 ini where no akun is null and SO awal lebih besar atau lebih kecil dari 0. Jadi saya mau tahu kalau 00 ini saldo awalnya itu ada pada yang lebih besar atau lebih kecil dari 0. Nah, kalau tidak ada kan mau kita hapus aja. Kalau ada ya jangan dihapus. Oke, Pak. Kita eksekusi. Oh, ada satu. Yaitu modal di store. Jadi kecuali yang modal di store. Jadi modal di store ini harus dikasih nilai nih. Nomor akunnya nanti dikasih, total debitnya 0, total kreditnya 0. Tetapi selain itu akan dihapus. Nah, kita hapus saja yang tidak berguna, yang transaksinya 0, tidak ada transaksinya, total debit atau total kreditnya 0, kemudian buku besarnya juga tidak ada saldo awalnya. Jadi kita buang aja itu. Delete. Ini delete. Kita kopikan. Diperhatikan ya, jangan terburu-buru. Delete grup jurnal where nomor akun is 0 and SO awalnya bukan lebih besar atau lebih kecil, tapi sama dengan 0 kan. Kalau yang tidak sama dengan 0 kan ini. Ini harus. Jadi yang nomor akunnya tidak ada transaksinya, dan di buku besar itu tidak ada saldo awalnya, kita hapus aja nih maksudnya. Jadi ini sama dengan 0, kita hapus, delete. Oke. Ini kita kita juga mau ngecek. Begitu hapus kita langsung mau ngecek, diminta untuk tampilkan ya.
grup jurnal. Oke. Oke, kita eksekusi. Oke, ini ini delete is null. Kita lihat message-nya. Berarti ada 89 nama buku besar yang tidak berguna, tidak ada transaksi dan tidak ada saldo awalnya, yang 89 akun dihapus. Kemudian nih select bintang from proposal, nomor akun is 0, saldo awalnya tidak sama dengan 0, ada 1 baris. Select semuanya from grup jurnal buku besar, ada 30 baris. Nah ini kan 1 baris saja nih. Nah ini 30 baris ini. Anda lihat. Jadi Anda sudah bisa tahu message itu apa artinya. Itu baris yang terpengaruh. Oke, berarti kemudian kita juga mau mengupdate. Kalau 0 ini nanti mengganggu dijumlahkan, bisa kalau kita buat aja kita update. Jadi total debitnya kita isikan. Update. Kalau Anda pakai update itu sebaiknya tulis dulu where-nya ya, supaya nanti tidak lupa. Kalau where-nya tidak digunakan nanti semua isi tabel itu kerubah. Bahaya kan, kacau. Update. Nah, set. Nah, baru setnya nulisnya gitu. Lebih aman. Kondisinya filternya harus dibuat dulu, jadi tidak kesalahan. Set apa nih? No akunnya sama dengan no per ya, ini disamakan dengan ini kan pasti samanya. Kemudian apalagi yang total debit sama dengan 0 ya, supaya tidak mengganggu kan, itu mau kita gunakan. Kemudian total sama dengan 0. Oke, oke, kita eksekusi. No akun is oke, sudah tidak ada yang nomor akun is 0 dan SO awal tidak sama dengan 0, tidak ada. Ini update. Nah, kita lihat message-nya. 1 baris saja. Kan tadi yang modal di store ya, yang kita update ini. Ini 0 memunculkan, ini 30 baris. Nah, kita lihat di sini modal di store mana. Oke, kita del, kemudian kita order by no akun. Nah, kita lihat tuh modal di store. Jadi modal di store, kode GL-nya total debitnya 0, total kreditnya 0 ya. Jadi betulkan. Nomor akunnya sudah terisi sama dengan nomor perkiraan. Ini nomor akun dan nomor perkiraan sama nih. Ya kan? Jadi jadi kalau kita merelasikan itu yang pakai panah itu dicari yang sama. Nah, nomor akun ini kan sama ini isinya dan nomor pakai maksudnya. Hanya namanya aja beda. Tapi esensinya sama, itu adalah nomor akun, nomor perkiraan ini isinya juga nomor akun. Nah, ini kita relasikan sehingga kita bisa mengambil data-data di masing-masing kolom.
masing-masing tabel kita bisa kombinasikan. Nah, itu maksudnya merelasikan. Semoga jelas bagi Anda. Oke, jadi Anda beruntung nih, saya menggunakan kata-kata sederhana, maksudnya mudah supaya Anda mudah memahaminya. Tidak mau teknikal sekali. Oke, baik. Setelah ini, nah kita mau tahu, kita mau kelompokkan berdasarkan ini kan tadi, ini kan nama akun, tapi di atas nama akun itu kan ada klasifikasi akun nih, ya kan? Ada klasifikasi akun. Ini kita butuhkan ini kelompok ini, karena nanti neraca laba ruginya itu juga ada pengelompokan berdasarkan aktiva lancar, aktiva tetap. Jadi kita bisa bandingkan jumlahnya, totalnya gitu, supaya untuk audit atau pengecekannya mudah. Oke, jadi ini kita relasikan nih, grup jurnal besar, kita munculkan view object explorer ya. Object explorer. Nah, kita buat view grup jurnal buku besar. New view. Ini kita refresh biar penyegaran yang baru. Grup jurnal. Oke, ini grup jurnal. Kita relasikan tadi, masih ingat ya kelas GL ya. Nah, ini kelas GL. Kelas GL, oke. Kelas GL tuh ini klasifikasi ini, tabelnya. Jadi entryan ini isinya di tabel kelas GL. Ini berarti Anda sudah tahu sekali nih antara hubungan software dan database-nya. Bagaimana mau mengaudit kalau tidak tahu hubungannya begitu? Oke, ini yang kita perlu. Oh, ini bukan, sorry, ini bukan, salah pilih, sorry, bentar. Tadi namanya apa itu? Grup jurnal buku besar. Salah milih. Add table. HIJ. GHIJ, sorry. Grup jurnal buku besar. Add. Tambah. Kelas GL ya. Kelas GL. Oke. Terus. Oke. Tabel besar. Nomor akun kita munculkan. Oke. Kemudian kita pakai apa? Di sini yang kita hubungkan kode GL ya. Kode GL. Ini yang kita relasikan kode GL. Ini kebetulan esensinya sama, namanya sama. Ya, enak, harusnya begitu semua. Tidak seperti di jurnal namanya nomor akun, tapi di buku besar nomor perkiraan. Beda, tapi esensinya sama. Oke, kita nih pakai ini nama GL-nya, kita mau ambil. Nah, terus nih kode KL, ini nama KL. Tadi kan sudah saya jelaskan tuh, kode KL, nama KL. Oke, nah ini terus ini kita
bisa saja di sini di grup jurnal buku besar ini ada yang datanya ada di sini, tetapi di kelas GL itu tidak ada. Harusnya kalau tidak terjadi kesalahan ada semua, ya kan? Karena sebelum membuat jurnal, sebelum membuat buku besar, kita harus membuat kelas GL dulu. Tapi bisa jadi tidak sengaja kehapus kayak gitu, entah ada kesalahan apa usernya atau di apa kesalahan seseorang atau hacker kayak gitu yang menyebabkan dihapus kayak gitu. Nah, kita perlu cek. Nah, untuk mengecek apakah semua yang ada di sini ada juga di kelas GL, berarti kita munculkan semua yang ada di grup jurnal. Nah, nanti biar kalau ada di grup jurnal tapi tidak ada di kelas GL itu akan muncul. Nah, tapi kita juga mau tahu apakah yang ada di kelas GL akan muncul semua di grup jurnal. Misalkan di kelas GL ini ada isinya tapi di grup jurnal kok tidak ada. Nah, itu kita akan munculkan juga. Nah, kita kasih fungsinya itu ini. Nah, kelas GL. Jadi sisi sininya kanan itu. Oke, kita dapatkan. Jadi kita uji semuanya. Copy. Oke. Istirahat sebentar.